Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Ramasari dengan NPM A1D021050, kelas 1A Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, tugas pertemuan ke-12. Dengan dosen pengaku Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas materi yang satu, pentingnya perkembangan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Yang kedua, proses penyusunan RPS. Dan yang ketiga, kriteria RPS yang baik. Pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Mulyasa 2002 mewujudkan salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dilakukan sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik untuk jangkauan panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun, merupakan pengertian dari rencana pengembangan sekolah atau RPS. Menurut Kristiawan 2017, kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana fungsi, tujuan, dan pendidikan yang umumnya direalisasikan. Panduan teknik bagai sekolah dalam penyusun yang mengupas tentang satu, pentingnya rencana pembangunan sekolah atau RPS. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik atau peningkatan dan pengembangan dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua, ada arti perencanaan sekolah atau RPS. Perencanaan sekolah adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Tujuan rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS disusun dengan tujuan 1. A. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Kedua, mendukung koordinat antar pelaku sekolah. Yang C. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. 4. Sistem perencanaan sekolah atau SPS. Sistem perencanaan sekolah adalah salah satu tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah atau RPS dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan sekolah dan masyarakat, diwakili oleh komite sekolah. Proses penyusunan RPS. Berikut proses penyusunan RPS pengembangan sekolah atau Sagala 2010. 1. Melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi pendidikan sekolah saat ini atau IPS. Yang ketiga, memformulisasikan pendidikan yang diharapkan di masa datang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, menyusun rencana strategis. Yang keenam, menyusun rencana tahunan. Yang ketujuh, melaksanakan rencana tahunan. Dan yang kedelapan, memonitor atau mengevaluasi. Kriteria RPS yang baik. Berikut kriteria yang harus dipenuhi suatu perencanaan pengembangan agar dapat dikatakan baik menurut Nawawi 1983. 1. Keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis sekolah
analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, keluasan, kecakupan, dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, analisis kesesuaian. Yang keempat, kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Yang kelima, kelengkapan elemen restan atau rencana strategi. Yang keenam, cakupan jenis perencanaan atau pemerataan, kualitas, efisiensi, relevasi, dan kapasitas. Yang ketujuh, kemanfaatan serta kesesuaian restan dan renov dengan permasalahan pendidikan. Yang kedelapan, pelayanan strategis implementasi resto dan renov. Yang kesembilan, kelayakan renovasi, monitoring, dan evaluasi. Yang ke-10, kecakupan, kemutakhiran, kereferensian, pendapat, dan rencana pembelajaran. Yang ke-11, kelayakan anggaran antara rencana pendidikan. Yang ke-12, tingkat partisipasi dan inklusifan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan substansi SDM dan dana pendukung. Yang ke-13, sistem produser dan mekanisme penyusun RPS. Yang keempat, kelengkapan elemen renov atau rencana operasional. Tujuan penyusunan rencana pembangunan sekolah atau RPS. 1. Menjamin agar perubahan tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalisasikan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.